Ono Surono yang menyebut Deddy Mulyadi terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jawa Barat. Ang Ono Surono sebagai anggota DPR, ono deui, ono wae lah. Mengatakan Kang Deddy Mulyadi terancam dicopot dari jabatannya sebagai gubernur. Memang dalam negara demokrasi ini, saudara-saudara, ya mengkritik dan memberikan saran itu adalah hak semua warga. Tapi mengkritik bukan nyinyir. Apa yang dikatakan oleh Mang Ono itu bukan mengkritik, tapi nyinyir. Bahkan ada unsur ancaman, ya. Masyarakat itu di Jawa Barat sangat geram dengan pernyataan Mang Ono. Karena Mang Ono sebagai DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang semestinya memberikan contoh, bahkan memberikan program nih ya, menyusun program untuk masyarakat, supaya masyarakat lebih baik dalam hal apapun. Mang Ono malah nyinyir. Kalau nyinyir ini dilakukan oleh anggota DPR, maka kita sebagai orang waras jangan membiarkan hal seperti itu. Karena itu tidak baik untuk kedepannya bagi generasi muda tentunya. Jangan meniru-niru gaya-gaya gitu ya. Nyinyir lah itu ini itu gak cocok. Aduh. Banyak sekali warga yang merujak Mang Ono ini karena warga itu merasa jengkel dan tidak terima, termasuk saya juga. Nah, agar tidak penasaran, langsung saja kita tonton bersama-sama dalam video ini. Cek it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Perihal tentang Deddy Mulyadi memang sepertinya dia memang gubernur yang nggak normal ya. Pantas saja banyak para pejabat yang nyinyir selain waktu itu Gubernur Kaltim yang menyebut bahwa Deddy Mulyadi adalah seorang gubernur konten. Ternyata dia mempunyai saingan lagi, yaitu pejabat seorang anggota DPR juga, yang mengatakan bahwa ya Deddy Mulyadi itu akan diturunkan, bahkan dicopot dari jabatannya karena sudah tentu itu gubernur gak normal ya. Gimana normal? Seorang gubernur, bayangkan dia hanya di kantor itu cuma 1 kali, 2 kali, itu selebihnya itu nggak pernah di kantor. Bayangin, seorang pejabat gitu loh, dia itu nggak pernah ngantor gitu loh. Terus kerjanya ngapain? Konten gitu. Ternyata ya tentu saja mendapat pembelaan dari warga-warga yang mungkin nggak normal juga ikut-ikutan Deddy Mulyadi gitu loh ya. Seperti apa sih ya pembelaan-pembelaan dari kubu yang mendukung amat sangat Deddy Mulyadi ini? Kita langsung saja saksikan videonya ya guys. Iya, Mang Ono kan Mang Ono teu janten iya nyalonkeun nya gubernur teh teu janten kan. Nah iya coplok-coplokkeun Mang Ono ngahalangan pemandangan aslina. Amun teu nya istilahna mah di saingan ya, pengen tender sih ya. Kanggo sasaungan. Ya, pamit tercoplokeun mah bade dicoplokeun ku abdi gitu. Mau dicoplokin. Ono ya hawatos ya. Jangan pemandangan kan Mang Ono teu janten nyalonkeun nya. Nya coplokeun Mang Ono. Ada yang lagi viral lagi di masalah Kang Deddy Mulyadi. Nah, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Mang Ono namanya, dia mengkritik sisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memangkas anggaran 1,7 triliun menjadi 500 miliar untuk kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ini saya nggak ngerti nih, kok ada ya? Padahal kan harusnya kan provinsi dan DPRD Jawa Barat kan harusnya berjalan beriringan nih. Ini provinsi-provinsi lain juga loh pada kagum sama Kang Deddy. Lain orang-orang internal, orang-orang yang di Jawa Barat malah berisik, apalagi beliau adalah seorang wakil ketua DPRD provinsi Jawa Barat. Bingung ini. Kata Bang Ono nih, katanya Bang Deddy ini mencurat-curat nggak jelas di masalah anggaran. Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran dari 1,7 triliun menjadi 500 miliar, itu bukan tanpa dasar. Pasti Kang Deddy Mulyadi ini tahu, ini uang ini audan nggak jelas, ini pasti acak-acakan nggak jelas di uang ini. Ya, jadi buat Mang Ono, waduh tolonglah ya, provinsi lain juga bangga loh sama Kang Deddy. Nah ini berisik sendiri. Mang Ono mau kemana sih? Coba sih istighfar, Mang Ono istighfar. Jadi serang politician tuh. Beak akun media sosial Mang Ono, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Beak Mang Ono. Lain kayak deui, lamun aya pemilihan gubernur di Jawa Barat, tong dibawaan grup si Ono mah. Deuli geuning jelemaana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini glory. Sampurasun. Sampurasun. NG Wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon
untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025 di mana bupati wali kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai ADM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Atur nuhun. Oh iya, sama-sama. Mari berdebat, berdiskusi sama orang yang lapar. Karena berbahaya. Yang lapar. Nanti Anda bisa diterkam sama orang lapar. Diskusilah sama orang yang kenyang. Dia akan tenang, lama-lama juga ngantuk. Maksudnya apa? Jangan suka berdebat dengan orang yang lapar kekuasaan. Kamu tidak akan pernah menang. Dia akan menggunakan beragam logika. Terungkap di balik bapak-bapak gondrong yang selalu mengkritik kebijakan Kang Deddy, rupanya beliau ini atau orang kedah kumahanya hirup di alam demokrasi, upami kebebasan berpendapat dikekang, seolah tidak boleh mengkritik pemerintah. Rakyat tekenging ngabahas pemimpinan. Sekarang panginten katami upami Pak Ono mah tos jelas ajana sebagai anggota DPRD provinsi, tos kedahna, tos tugasna, tos tupoksina sebagai pengawas pemerintahan gubernur atau pemerintahan provinsi Jawa Barat. Sarang sakedah nama terus tekenging lah ngarakeun buzzer sapertos kieu gitunya, menjatuhkan lawan politik sareng sajabina teusum sareng panginten peryogi diemut bahwa reungit itu pahehna sanes dikritik tapi ditepuk tangan. Nah, kedah syukuran upami ayeuna mengkritik ketimbang memperbanyak pujian. Betul juga sih. Kritik tajam Kang Deddy. Ono Surono langsung diulti dengan jawaban ibu ini. Kali ini Kang Ono melakukan kritik kepada Deddy Mulyadi di sebuah stasiun televisi. Pada saat ada seorang anak dengan media sosial, dengan dunia digital yang saat ini berkembang, ada yang bercita-cita jadi gamers. Harusnya kan tidak masuk barak militer tapi diatur waktu tidurnya kan itu. Siapa yang mengatur? Tidak perlu tentara juga. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau emang buat kebaikan para pelajar ini, daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada bapak dewan ya?
Ya jadilah ya teman-teman ya. Memang Deddy Mulyadi memang ya gubernur yang normal. Oleh karena itu dia banyak saingannya, terus diserang oleh pejabat yang lain, ya. Ya senormalnya pejabat kan kalian tahu ya. Mereka cuman bisanya santai, ngantuk di sidang DPR, terima amplop, dan bahkan mereka kayak orang kebakaran jenggot ketika bantuan keuangan itu dipotong ya. Itu sih baru usulan ya, belum diputuskan, tetapi nyatanya seperti itu. Para pejabat-pejabat yang normal di Indonesia memang seperti itu. Dan Deddy Mulyadi mungkin salah satu pejabat yang normal. Bahkan dia hanya menyisakan anggaran 500 miliar, itu pun untuk dinas kesehatan. Dan seperti apa yang kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh Deddy Mulyadi memang ya seminimalis mungkin, seperti baju dinas, jajan sendiri, mobil yang inventaris seharusnya untuk digunakan untuk kepentingan atau fasilitas dirinya, dia gunakan untuk kepentingan umum ya, untuk kepentingan masyarakat. Dan itu tentu saja amat sangat langka ditemukan oleh pejabat-pejabat yang lain. Ketika pejabat yang lain hidup dengan mewah, dengan fasilitas yang serba ada, terus pengawalan, Deddy Mulyadi malah justru sibuk dengan masyarakat, terus langsung membersihkan sungai, menertibkan lahan-lahan atau bangunan-bangunan yang tidak mempunyai izin, dan bahkan proyek-proyek yang tidak berizin ya. Jadi oleh karena itu dia jarang di kantor. Maka benar dengan normal ini ya si Deddy Mulyadi ini ya. Ya, tetapi ketidaknormalannya beliau itu membuat masyarakat justru mencintainya, mendukungnya. Bahkan tidak hanya masyarakat Jawa Barat sendiri, masyarakat dari luar Jawa Barat seperti Sumatera, Bali ya, bahkan mensupport seorang Deddy Mulyadi. Bahkan ada beberapa suara yang viral di media sosial bahwa dia pantas untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang tahun 2009. Jadi apa yang dilakukan Deddy Mulyadi seperti yang kita lihat di berbagai FYP yang sering muncul ya di layar TikTok, bahkan YouTube, tentu saja menjadi sebuah tamparan keras bagi pejabat-pejabat yang normal di Konoha. Cukup sekian video kali ini, semoga menambah dunia informasi, dunia politik. Sampai jumpa di video selanjutnya.